Pernahkah terbayang tempat yang seharusnya menjadi benteng moral dan ilmu agama justru menjadi sarang kejahatan yang tak termaafkan? Sebuah tempat di mana kepercayaan disalahgunakan dan janji-janji surga menjadi topeng bagi nafsu bejat. Siap-siap, karena kisah yang akan saya bagikan ini akan membuat bulu kudukmu merinding dan mungkin membuatmu berpikir ulang tentang siapa saja yang layak disebut pemimpin agama. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di salah satu sudut tanah air, tentang seorang oknum ketua pesantren yang tega mencabuli belasan santriwati dengan iming-iming pahala dan surga. Bagaimana semua ini terbongkar? Ikuti terus kisahnya dalam 5 bab yang mencekam. Pesantren Nurul Hikmah, nama yang begitu indah, berarti cahaya kebijaksanaan, letaknya agak terpencil di kaki bukit di sebuah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikelilingi hijaunya sawah dan gemericik air sungai kecil. Didirikan puluhan tahun silam oleh seorang ulama sepuh yang sangat dihormati, pesantren ini menjadi oase ilmu bagi anak-anak dari pelosok negeri yang ingin mendalami agama. Ribuan santri telah lahir dari rahimnya, menjadi ustadz, kiai, atau sekadar warga desa yang saleh. Namun beberapa tahun belakangan, bayangan gelap mulai menyelimuti pesantren ini. Semenjak tongkat kepemimpinan beralih ke tangan Ustadz Haji Abdullah, bukan nama sebenarnya, seorang kiai muda yang semula dikenal karismatik dan cerdas, suasana perlahan berubah. Ia adalah sosok yang piawai berceramah, suaranya lantang dan berwibawa, membuat siapapun terbuai. Di awal masa kepemimpinannya, banyak orang memuji inovasinya dalam metode pengajaran. Namun, di balik jubah dan sorban yang tampak suci itu, tersimpan hasrat bejat yang bersembunyi. Ustadz Abdullah mulai memilih targetnya. Umumnya, mereka adalah santriwati baru yang masih polos, penurut, dan belum memiliki banyak kenalan di pesantren. Ia juga menyasar santriwati dari keluarga kurang mampu, yang cenderung lebih mudah terintimidasi dan tergiur iming-iming materi. Awalnya Ustadz Abdullah memulai aksinya dengan pendekatan yang sangat halus dan terencana. Ia akan memanggil santriwati ke ruangannya, seringkali pada malam hari, dengan dalih, bimbingan khusus atau mengaji tambahan untuk memperbaiki bacaan Quran. Tak ada yang curiga, karena hal itu lumrah dalam tradisi pesantren. Disitulah bibit-bibit kejahatan mulai ia tanam. Nak, bacaan Qur'anmu sudah bagus, tapi coba perhatikan tajwidnya di sini, ujarnya dengan suara lembut, sambil sesekali menyentuh tangan santriwati yang membaca mushaf, seolah membenarkan posisi jari. Setelah sesi mengaji, ia akan memberikan nilai pelajaran agama yang sangat istimewa di rapor mereka, jauh di atas rata-rata. Ia juga sering menyelipkan uang saku tambahan yang lumayan besar, jauh lebih banyak dari yang biasa mereka terima dari orang tua. Ini untuk jajanmu, Nak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini hadiah khusus dari Ustadz karena kamu rajin belajar. Bisitnya menciptakan rasa rahasia dan keistimewaan. Puncaknya, ia selalu menyelipkan janji-janji spiritual yang membius. Nak, Ustadz melihat ada cahaya dalam dirimu. Jika kamu patuh dan menuruti apa yang Ustadz katakan, kamu akan mendapatkan pahala berlipat ganda, jalanmu ke surga akan lebih mudah, dan Ustadz akan bantu doakan agar ilmu yang kamu dapatkan berkah dan cepat paham. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan nada yang meyakinkan, penuh wibawa seorang ulama. Seiring berjalannya waktu, bujuk rayu itu semakin intens dan menjurus, dengan dalih untuk memurnikan jiwa, mendapatkan keberkahan ilmu yang lebih tinggi, atau mengamalkan amalan khusus yang hanya boleh diketahui sedikit orang. Ustadz Abdullah mulai melakukan tindakan-tindakan tak senonoh. Ia kerap mengatakan, ini adalah ujian keimananmu, Nak. Dengan menuruti Ustadz, Allah akan mengangkat derajatmu lebih tinggi. Para santriwati, yang sebagian besar masih belia berusia antara 13 hingga 17 tahun dan tumbuh dalam didikan untuk menghormati guru layaknya orang tua, merasa tertekan dan ketakutan. Mereka bingung. Di satu sisi ada rasa tidak nyaman dan jijik, namun di sisi lain ada rasa takut akan murka Allah jika menolak perintah yang dianggap suci oleh seorang kiai yang dianggap suci. Mereka juga takut nilai mereka jeblok atau bahkan dikeluarkan dari pesantren. Tak ada yang berani menceritakan kepada teman sebaya, apalagi kepada orang tua. Mereka merasa malu,
kotor dan terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakan oleh seorang yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Kejahatan ini tumbuh subur dalam diam di balik tembok-tembok pesantren Nurul Hikmah yang megah. Kejahatan Ustadz Abdullah bagaikan wabah yang menyebar dalam kesunyian. Selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, bisikan iblisnya berhasil membungkam para korban. Mereka terlalu takut untuk bicara, merasa malu, kotor, dan bahkan ada yang berpikir bahwa ini adalah bagian dari ujian keimanan yang harus mereka lewati seorang diri. Kehidupan di pesantren Nurul Hikmah berjalan seperti biasa di permukaan, namun di baliknya ada air mata dan trauma yang tersembunyi. Hingga suatu hari, takdir mulai merajut benang-benang kebenaran. Liburan panjang pesantren tiba, dan para santriwati berbondong-bondong pulang ke kampung halaman masing-masing. Melati, bukan nama sebenarnya, salah satu santriwati yang menjadi korban, dengan wajah lesu dan senyum yang dipaksakan, akhirnya tiba di rumahnya yang sederhana di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ia adalah gadis periang yang sebelumnya selalu bersemangat pulang ke rumah. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Awalnya, Ibu Siti, Ibu Melati tak terlalu menaruh curiga. Ia hanya berpikir putrinya kelelahan setelah belajar di pesantren. Namun setelah beberapa minggu di rumah, Ibu Siti mulai memperhatikan perubahan drastis pada putrinya. Melati yang dulunya ceria dan suka membantu di dapur, kini sering terlihat murung, melamun, dan kerap menghindar jika diajak bicara serius. Nafsu makannya berkurang drastis, dan yang paling mengkhawatirkan, Melati sering sekali mual-mual di pagi hari, bahkan muntah-muntah hebat. "Kamu kenapa, Nak? Masuk angin terus dari kapan?" tanya Ibu Siti dengan nada cemas sambil mengusap kening Melati yang terasa hangat. Melati hanya menggeleng lemah. "Nggak tahu, Bu. Mungkin kecapean saja." Namun perubahan fisik Melati semakin jelas terlihat. Perutnya mulai membesar, meski ia sering mengenakan pakaian longgar untuk menyembunyikannya. Sesekali, Ibu Siti menangkap basah Melati sedang memegangi perutnya dengan ekspresi nyeri, atau sesekali melamun dengan tatapan kosong. Kekhawatiran Ibu Siti memuncak. Naluri keibuannya menjerit. Ini bukan sekadar masuk angin atau kelelahan biasa. Dengan hati yang berdebar kencang, Ibu Siti akhirnya memutuskan untuk membawa Melati ke bidan desa yang biasa mereka kunjungi, Bidan Rohmah, di ujung jalan gang. Melati sempat menolak, berkeras hanya sakit biasa, tapi Ibu Siti tak mau kalah. Ia memegang tangan putrinya erat-erat dan menuntunnya. Di ruang periksa yang sederhana itu, Bidan Rohmah melakukan pemeriksaan. Suasana hening mencekam. Ibu Siti terus menatap wajah bidan, mencoba membaca ekspresi yang sulit diartikan. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam, kemudian Bidan Rohmah menghela napas panjang, menatap Ibu Siti dengan tatapan prihatin. "Bu Siti, Melati ini, dia positif hamil," ujar Bidan Rohmah perlahan, suaranya seperti bisikan. Seketika itu juga, dunia Ibu Siti runtuh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu bergaung di telinganya, memantul-mantul di dalam benaknya. Hamil. Anak gadisnya yang baru duduk di bangku SMP. Anak yang selama ini ia titipkan di pesantren, sebuah tempat yang seharusnya menjadi benteng moral. Bagaimana mungkin? Air mata langsung menganak sungai di pipi Ibu Siti. Ia menatap Melati yang kini menunduk dalam-dalam. Tubuhnya bergetar hebat, air mata juga mengalir deras dari matanya, membasahi kerudung polosnya. Sebuah kebenaran pahit yang tak pernah terbayangkan kini menghantam mereka berdua di sebuah siang yang terik di Bandar Lampung. Kabar kehamilan Melati menghantam Ibu Siti seperti petir di siang bolong. Segalanya terasa gelap dan hancur. Bagaimana mungkin anak gadisnya yang polos, yang ia titipkan untuk menimba ilmu agama di pesantren Nurul Hikmah, sebuah institusi yang ia yakini akan menjaga moral dan kehormatan putrinya, bisa mengalami nasib seburuk ini? Hati seorang ibu mana yang tidak menjerit? Di rumah mereka yang sederhana di Bandar Lampung, suasana berubah mencekam. Setelah pulang dari bidan,
Ibu Siti menatap Melati dengan tatapan campur aduk, sedih, bingung, dan marah. Melati hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar. Air matanya tak henti-hentinya menetes membasahi lantai. "Nak, jujur sama ibu, siapa yang melakukan ini padamu?" Suara Ibu Siti serak menahan tangis. "Kenapa kamu tidak cerita dari awal? Siapa yang tega berbuat begini pada anak ibu?" Melati semakin terisak. "Maaf, Gu, maaf." Hanya itu yang bisa ia ucapkan berulang kali. Ia takut. Takut dimarahi, takut tidak dipercaya, takut akan nasibnya, dan yang paling penting, takut pada ancaman Ustadz Abdullah. Ancaman yang terus menghantuinya. "Juga kau buka mulut, keberkahan hidupmu akan hilang. Ilmumu tak akan bermanfaat dan kamu akan jadi ahli neraka." Bisikan iblis itu seolah menempel di setiap dinding kamarnya. Ibu Siti meskipun hatinya hancur, tahu ia harus kuat. Ini bukan waktunya untuk menghakimi anaknya. Melati adalah korban. Ia memeluk putrinya erat-erat. "Nak, tatap ibu. Ibu tidak akan marah. Ibu hanya ingin tahu kebenarannya. Siapa pelakunya, Nak? Kita harus mencari keadilan. Kamu tidak sendiri. Ibu akan melindungimu." Pelukan hangat dan janji perlindungan dari ibunya perlahan meluluhkan ketakutan Melati. Setelah beberapa saat diiringi isak tangis yang memilukan, Melati akhirnya mulai bercerita. Suaranya pelan dan terputus-putus, seolah setiap kata adalah beban berat yang harus ia pikul. "Itu Ustadz Abdullah, Bu." Nama itu bagai kilat menyambar Ibu Siti. Ustadz Abdullah? Kiai yang dihormati itu? Ibu Siti tidak bisa membayangkan. Melati kemudian melanjutkan ceritanya, merangkai setiap kepingan puzzle mengerikan yang selama ini ia simpan rapat. Ia menceritakan bagaimana Ustadz Abdullah mulai dengan bujuk rayu nilai bagus dan uang, janji surga yang menggiurkan, hingga akhirnya berujung pada perbuatan cabul yang berulang kali ia alami. Dia bilang kalau nggak nurut dosa, Bu. Katanya itu ujian dari Allah, biar Ustadz tahu iman Melati kuat atau enggak. Dia juga bilang kalau Melati cerita, nanti Ustadz nggak akan sayang lagi sama Melati, dan Melati bisa dikeluarin dari pesantren. Jelas Melati di sela tangisnya, menggambarkan betapa manipulatifnya sang Ustadz. Yang membuat Ibu Siti semakin merinding, Melati juga mengaku bahwa ia tidak sendirian. Ada beberapa teman lain, Bu. Melati lihat mereka juga sering dipanggil Ustadz ke kamarnya. Tapi kami semua takut, Bu. Nggak ada yang berani ngomong. Mendengar semua itu, darah Ibu Siti mendidih. Amarah dan rasa jijik bercampur aduk. Ini bukan hanya tentang Melati. Ini tentang puluhan anak gadis lain yang mungkin juga menjadi korban. Ini adalah kejahatan yang tak bisa dimaafkan, apalagi dilakukan oleh seorang yang mengatasnamakan agama. Dengan hati yang hancur namun penuh tekad membara, Ibu Siti mengambil keputusan. Ia harus mencari keadilan. Bukan hanya untuk Melati, tetapi juga untuk santriwati-santriwati lain yang mungkin belum berani bersuara. Pada sore itu juga, tanpa menunda semenit pun, Ibu Siti membawa Melati ke kantor polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung. Dengan langkah mantap, ia memasuki kantor tersebut, memegang erat tangan putrinya yang masih gemetar. Di hadapan petugas SPKT, dengan suara bergetar namun jelas, Ibu Siti melaporkan semua yang telah diceritakan Melati. Petugas mencatat setiap detail dengan serius. Melati yang didampingi ibunya menceritakan kembali kisahnya kali ini dengan sedikit lebih tenang karena ada ibunya di sisi. Ia juga menyebutkan beberapa nama teman santriwati yang ia curigai juga menjadi korban. Laporan pun dibuat, malam itu juga berita tragis ini mulai bergulir. Pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius, menyadari bahwa ini bukan kasus biasa. Sebuah penyelidikan besar harus segera dimulai, melintasi provinsi untuk membongkar kebejatan di balik tembok pesantren yang selama ini dianggap suci. Laporan Ibu Siti di Polsek Sukarame, Bandar Lampung sontak menjadi percikan api yang menyulut bara. Polisi setempat segera menyadari bahwa ini bukan kasus pencabulan biasa. Ada indikasi kejahatan yang lebih besar dan sistematis, melibatkan seorang tokoh agama yang disegani.
Mengingat lokasi kejadian di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sensitivitas kasus ini, laporan tersebut segera diteruskan ke Polda Lampung sebelum akhirnya dikoordinasikan dengan Polda Jawa Barat. Tim penyidik gabungan pun dibentuk, dipimpin oleh seorang kanit PPA, pelayanan perempuan dan anak yang berpengalaman. Pada sebuah pagi yang dingin di bulan Juli 2025, tim penyidik dari Polda Jawa Barat dan beberapa personel dari Polres Garut bergerak cepat. Dengan surat perintah penangkapan dan penggeledahan di tangan, mereka mendatangi pesantren Nurul Hikmah. Kedatangan mobil-mobil polisi dan aparat berseragam lengkap sontak mengejutkan seluruh penghuni pesantren. Santri dan pengajar berkumpul, bertanya-tanya ada apa gerangan. Ustadz Abdullah yang saat itu sedang mengajar di kelas dipanggil keluar. Wajahnya sempat pias, namun ia mencoba mempertahankan ketenangannya, memasang wajah bingung dan tidak bersalah. "Ada apa ini Pak Polisi? Ada masalah apa sampai pesantren kami didatangi begini?" Tanyanya dengan nada berwibawa, mencoba mengintimidasi. "Kami datang terkait laporan dugaan tindak pidana pencabulan," jawab seorang perwira tegas. "Saudara Ustadz Haji Abdullah, Anda kami minta ikut ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Ustadz Abdullah mulanya membantah keras semua tuduhan. Ia bersikeras bahwa ini adalah fitnah, konspirasi untuk menjatuhkan nama baiknya dan pesantren. "Demi Allah, saya tidak pernah melakukan hal keji itu. Ini pasti ada pihak yang ingin menghancurkan pesantren Nurul Hikmah." Dalihnya, mencoba memprovokasi para santri dan pengajar agar membela dirinya. Namun, polisi tak gentar. Mereka mulai melakukan penggeledahan di kamar pribadi Ustadz Abdullah dan ruangannya. Petugas menemukan beberapa barang bukti awal yang menguatkan dugaan, seperti buku harian mencurigakan dan beberapa amplop berisi uang tunai yang ditemukan di tempat tak lazim. Sementara itu, tim penyidik lain mulai mewawancarai santriwati secara terpisah, jauh dari pantauan Ustadz Abdullah dan staf pesantren yang mungkin terafiliasi. Awalnya para santriwati masih ketakutan. Mereka menunduk, menangis, dan enggan bicara. Namun setelah polisi menjelaskan bahwa mereka datang untuk melindungi, menjamin keamanan dan meyakinkan bahwa Ustadz Abdullah tidak akan bisa menyakiti mereka lagi, satu persatu kebenaran mulai terungkap. Para psikolog anak dan pekerja sosial yang mendampingi juga berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi para korban. Kesaksian-kesaksian mengerikan mulai mengalir deras. Santriwati-santriwati yang sebelumnya bungkam, kini satu persatu berani membuka mulut. Mereka menceritakan pola yang sama, bujuk rayu dengan nilai, uang dan janji surga, diikuti dengan ancaman dan tindakan cabul. Beberapa dari mereka bahkan mengakui bahwa mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga tahu ada teman-teman lain yang mengalami hal serupa. Data dari buku absen Ustadz Abdullah yang berisi catatan panggilan santriwati ke ruangannya juga menjadi salah satu petunjuk penting. Yang paling mengejutkan dan membuat tim penyidik geram adalah pengakuan dari beberapa korban bahwa mereka sempat hamil akibat perbuatan bejat Ustadz Abdullah. Dia bilang ini aib, nanti akan merusak nama baik pesantren dan kami tidak akan bisa masuk surga kalau orang tahu. Tutur salah seorang korban dengan suara bergetar. "Terus Ustadz nyuruh saya buat minum jamu ini itu, dan nanti dia akan panggil orang untuk bantu menggugurkan kandungan." Beberapa santriwati bahkan menceritakan bagaimana mereka dipaksa untuk mengonsumsi ramuan atau obat-obatan tertentu yang diberikan langsung oleh Ustadz Abdullah atau melalui perantara orang kepercayaannya untuk menggugurkan kandungan mereka di tempat tersembunyi. Ini menunjukkan betapa sistematisnya kejahatan ini. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan fakta bahwa puluhan santriwati telah menjadi korban nafsu bejat Ustadz Abdullah selama bertahun-tahun. Beberapa dari mereka bahkan sudah lulus dan kembali ke kampung halaman masing-masing, namun trauma itu masih membekas. Polisi pun segera melacak keberadaan mereka untuk dimintai keterangan tambahan. Dengan bukti-bukti yang semakin kuat dan pengakuan puluhan korban, Ustadz Haji Abdullah akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Ia ditangkap dan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Gelombang kemarahan masyarakat pun meledak. Berita penangkapan Ustadz Abdullah dengan tuduhan mencabuli puluhan santriwati, bahkan sampai memaksa aborsi menjadi tajuk utama di berbagai media nasional. Penangkapan Ustadz H. Abdullah, kiai karismatik dari pesantren Nurul Hikmah, dengan tuduhan pencabulan puluhan santriwati dan pemaksaan aborsi, mengguncang seluruh Indonesia. Berita ini dengan cepat menjadi viral, mengisi lini masa media sosial, dan menjadi tajuk utama di surat kabar serta televisi. Nama pesantren Nurul Hikmah, yang tadinya identik dengan kebaikan dan ilmu agama, kini tercoreng dalam noda hitam kebejatan. Masyarakat marah besar.
Di berbagai kota, termasuk di Garut dan Bandar Lampung, masyarakat menuntut keadilan bagi para korban dan hukuman seberat-beratnya bagi Ustadz Abdullah. Tekanan publik begitu kuat, memastikan kasus ini tidak akan menguap begitu saja. Proses hukum berjalan maraton. Tim penyidik dari Polda Jawa Barat bekerja keras mengumpulkan semua bukti, termasuk kesaksian lebih dari 20 santriwati korban, hasil visum, rekaman percakapan, dan bukti-bukti digital lainnya. Ustadz Abdullah didakwa dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal pencabulan, dan pasal yang berkaitan dengan pemaksaan aborsi yang ancaman hukumannya sangat berat. Di persidangan yang digelar secara tertutup untuk melindungi identitas korban, suasana begitu pilu. Satu persatu korban didampingi orang tua dan psikolog memberikan kesaksian. Melati, yang keberaniannya menjadi pembuka tabir kejahatan ini, bersaksi dengan tegar, meski sesekali isak tangisnya pecah. Ia menceritakan setiap detail perbuatan Ustadz Abdullah, dari bujuk rayu hingga ancaman yang menghantuinya. Kesaksian para korban lain menguatkan dan menunjukkan pola kejahatan yang sistematis dan terencana. Setelah melalui serangkaian persidangan panjang yang menarik perhatian publik, pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis berat kepada Ustadz Abdullah. Ia dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dihukum pidana penjara puluhan tahun serta denda yang besar. Sebuah hukuman yang sepadan dengan kejahatan keji yang ia lakukan. Vonis ini disambut lega oleh keluarga korban dan masyarakat yang menuntut keadilan. Namun, di balik putusan pengadilan, ada luka yang tak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Para korban, meskipun telah mendapatkan keadilan hukum, harus menjalani proses pemulihan fisik dan psikis yang panjang dan berat. Mereka kini dirawat di pusat-pusat trauma, dibantu oleh psikolog dan terapis untuk menyembuhkan luka batin yang dalam. Beberapa dari mereka, seperti Melati, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka pernah hamil akibat kejahatan itu. Dukungan keluarga dan masyarakat menjadi kunci utama bagi mereka untuk bangkit kembali. Kasus ini juga membawa dampak besar bagi institusi pendidikan agama di Indonesia. Banyak pesantren dan lembaga keagamaan mulai melakukan introspeksi, memperketat sistem pengawasan, dan meningkatkan perlindungan bagi para santri. Masyarakat pun menjadi lebih kritis dan tidak lagi mudah percaya pada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang dan agama demi kepentingan pribadi. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin agama. Kisah Melati dan kawan-kawan santriwati lainnya adalah pengingat pahit bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik jubah kesucian. Namun, ini juga adalah kisah tentang keberanian. Tentang bagaimana satu suara yang berani berbicara dapat membuka tabir kejahatan dan membawa keadilan bagi banyak orang. Dari kisah yang memilukan ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan generasi mendatang. 1. Waspada terhadap penyalahgunaan agama dan wewenang. Gelar keagamaan atau posisi tinggi dalam sebuah institusi tidak secara otomatis menjamin kemuliaan akhlak seseorang. Kita harus selalu kritis, waspada terhadap siapapun yang menggunakan janji surga, pahala, atau ancaman dosa untuk membenarkan tindakan yang melanggar norma dan hukum. Agama seharusnya membawa kedamaian dan kebaikan, bukan menjadi alat untuk melampiaskan nafsu bejat. 2. Pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga. Orang tua harus membangun jembatan komunikasi yang kuat dan terbuka dengan anak-anak mereka. Ciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk bercerita apapun, bahkan hal yang paling gelap sekalipun, tanpa rasa takut dihakimi atau dimarahi. Perhatikan perubahan perilaku atau fisik anak, karena seringkali itu adalah sinyal SOS yang mereka kirimkan. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita untuk melindungi generasi penerus. 3. Berani melapor dan mencari pertolongan. Jika Anda atau orang terdekat menjadi korban kekerasan seksual atau bentuk kejahatan lainnya, jangan pernah takut untuk melapor kepada pihak berwajib atau mencari bantuan dari lembaga-lembaga perlindungan anak dan perempuan.
Keberanian satu orang untuk bersuara dapat menyelamatkan banyak korban lainnya dari penderitaan serupa. Jangan biarkan rasa malu atau ancaman membungkam kebenaran. 4. Peran krusial pengawasan masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan memastikan lingkungan pendidikan, khususnya yang berasrama, aman bagi anak-anak. Jangan ragu untuk mempertanyakan hal-hal yang mencurigakan atau melaporkan jika ada indikasi penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita untuk melindungi generasi penerus. Dan terakhir, ini adalah krusialnya peran pengawasan masyarakat yang memastikan lingkungan pendidikan khususnya yang berasrama aman bagi anak-anak. Jangan ragu untuk mempertanyakan hal-hal yang mencurigakan atau melaporkan jika ada indikasi penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita untuk melindungi generasi penerus. Dan yang kelima, pemulihan trauma adalah proses yang panjang. Memberikan hukuman kepada pelaku adalah satu hal, tetapi membantu korban pulih dari trauma adalah hal lain yang tak kalah penting. Mereka membutuhkan dukungan psikologis, sosial, dan keluarga yang berkelanjutan agar bisa kembali menjalani hidup dengan normal.